Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Puspitasari. Hari ini saya akan mempresentasikan perkembangan teknologi masa depan kesehatan. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan masa depan teknologi kesehatan. Terminologi teknologi berasal dari kata Yunani tekne yang berarti seni atau art atau keterampilan atau craft. Dari kata itu dapat diturunkan kata teknik dan teknologi. Teknik adalah cara, metode, atau kemampuan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan keterampilan dalam bidang tertentu. Teknologi berkembang dan dikembangkan oleh karena ada tantangan dan perubahan yang timbul dari luar. Menurut Feni, teknologi kesehatan didefinisikan sebagai seperangkat teknik-teknik obat-obatan prosedur yang digunakan oleh profesional kesehatan dalam memberikan pelayanan medis kepada perorangan dan pelayanan kesehatan di masyarakat. Menurut Rogowski, teknologi kesehatan dibagi dalam 5 kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada obat-obatan, yang kedua ada alat atau device, yang ketiga ada prosedur bedah dan medis, yang keempat ada sistem penunjang atau support, yang kelima ada sistem organisasional. Komputer juga seharusnya dirasakan oleh pasien karena pelayanan utama untuk setiap institusi kesehatan adalah kepada pasien. Jadi yang utama adalah yang dirasakan secara langsung oleh pasien. Diantaranya yang pertama ada patient safety. Setiap instansi pelayanan kesehatan harus mengarah kepada patient safety. Begitu juga keberadaan teknologi komputer harapannya dapat mendukung keselamatan pasien. Sebuah perangkat komputer yang digunakan di rumah sakit untuk memasukkan data pasien ke dalam komputer secara tidak langsung dapat menolong jiwa pasien. Yang kedua ada administrasi kesehatan. Adanya komputer di area pendaftaran sangat penting untuk kegiatan menghimpun data agar dapat dikeluarkan menjadi sebuah laporan kunjungan pasien, mengetahui data demografi pasien yang sudah diolah, misalnya menurut alamat pasien, jenis kelamin, umur pasien, dan lain-lain, tentunya sesuai kebutuhan pelaporan. Ada apotek atau farmasi, tentunya mengurus tentang obat-obatan, mulai dari pengadaan obat, mengatur obat masuk dan keluar, mengatur keberadaan obat. Jika ada item obat yang kurang maka harus pengadaan lagi. Manajemen obat tersebut harus ada di dalam setiap instansi kesehatan. Keadaan tersebut tidak bisa kita menghitung manual dengan kondisi pekerjaan yang banyak. Maka dari itu peran teknologi komputer yang tertuang dalam sistem informasi dapat diaplikasikan. Yang keempat ada penyimpanan data pasien. Kita akan mengetahui tentang penyimpanan berkas rekam medis. Biasanya DRM atau bisa disebut dokumen rekam medis disimpan di dalam rak penyimpanan, diurutkan sesuai penomoran rekam medis yang benar serta diberikan tanda warna agar apabila DRM tersebut dibutuhkan dapat mudah ditemukan. Maka dari itu teknologi komputer untuk penyimpanan dokumen pasien dapat disimpan ke dalam sebuah komputer dapat dengan ditambahkan sistem informasi di dalamnya, maka pemanggilan data seorang pasien dapat dilakukan dengan mudah. Tahapan-tahapan pengembangan teknologi kesehatan. Pengembangan mempunyai makna proses, cara mengembangkan agar menjadi maju, baik atau sempurna. Pengembangan teknologi kesehatan dapat dibedakan dalam 4 tahapan. Yang pertama ada inovasi. Inovasi memunculkan kebaruan atau novelty dalam pengetahuan ilmu kedokteran, praktik kedokteran, atau organisasi. Kebanyakan inovasi adalah sebagai hasil dari banyaknya kemajuan yang kecil, yang secara individual mungkin tidak berarti tetapi mempunyai efek yang kumulatif. Teknologi yang baru jarang berkembang dalam satu langkah saja. Kedua itu ada pengembangan. Proses pengembangan teknologi dibedakan menjadi, pertama ada teknologi bakalan atau emerging teknologi. Adalah teknologi yang sedang diterapkan dalam taraf pengembangan di laboratorium, inkubator, atau sedang dalam uji coba laboratorium.
Yang kedua, ada teknologi baru atau neoteknologi. Teknologi baru secara fundamental berbeda dengan teknologi yang sudah ada sebelumnya. Teknologi ini biasanya menunjukkan perbaikan dalam diagnosis dan ketetapan diagnosis. Demikian juga memberikan teknologi yang baru. Contoh teknologi diagnostik baru itu ada multi-slice CT scan lebih baik bila dibandingkan dengan CT scan lama. Teknologi terapi baru yang pertama ada intervensi endovaskuler, yang kedua ada transplantasi organ, yang ketiga ada organ buatan, yang keempat ada katup jantung prostetik. Yang ketiga ada teknologi masa kini. Current teknologi atau established teknologi adalah teknologi yang sudah biasa dikenal, contohnya MRI yang bisa disebut magnetic resonance imaging. Yang keempat ada teknologi masa depan, bisa disebut future teknologi seperti sistem mikroelektromekanik, robotik untuk membantu pembedahan sebagai pengembangan dari kombinasi ilmu fisika, teknik, dan ilmu informasi, nanoteknologi, rekayasa genetik, dan sebagainya. Yang ketiga ada difusi atau diseminasi. Hasil-hasil dari uji klinik dan pengalaman di praktik lapangan terpengaruh terhadap sikap dan perilaku dokter. Jika hasilnya positif, difusi berjalan cepat dan akan berlanjut sampai ada teknologi baru yang menggantikannya. Bila bukti-bukti klinis tidak jelas atau negatif, mungkin akan memperlambat difusi atau bahkan menolak teknologi tersebut. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi teknologi kesehatan menyangkut beberapa faktor diantaranya. Yang pertama ada potensi terapi, yang kedua ada kemampuan diagnosis dan screening, yang ketiga ada efektivitas di masyarakat, yang keempat ada kepatuhan pasien, yang kelima ada cakupannya. Perkembangan masa depan teknologi kesehatan. Teknologi komputer di dunia kesehatan sangat penting dalam pengambilan sebuah keputusan, apalagi untuk kebutuhan dokter yang harus memutuskan diagnosis, tindakan, dan terapi apa yang harus diberikan. Proses dari pengambilan keputusan tentu saja harus ada alat yang membantu untuk melihat dan menganalisa organ tubuh. Di antara contoh alatnya, yang pertama ada robotik. Perkembangan teknologi robot merambah dunia kesehatan. Saat ini sudah ada sejumlah robot yang sengaja dibuat untuk memudahkan dokter mendeteksi, mengobati penyakit, dan membantu merawat pasien. Mulai dari robot companions hingga robot sudah mulai dikembangkan. Robot ini memiliki berbagai fungsi seperti membantu terapi berjalan, mengobati masalah kesehatan mental, hingga mengingatkan waktu minum obat. Robot-robot ini ditanami sensor sentuh, kamera, dan mikrofon untuk memaksimalkan fungsinya. Yang kedua ada sistem komputer aksial tomografi atau bisa disebut CAT, berguna untuk menggambar struktur otak dan mengambil gambar seluruh organ tubuh yang tidak bergerak dengan menggunakan sinar X. Yang ketiga ada sistem dinamik spatial rekonstruktor atau disebut DSR, berguna untuk melihat gambar dari berbagai sudut organ tubuh secara bergerak. Yang keempat ada ultrasonografi atau bisa disebut USG, adalah suatu alat dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara yang memiliki frekuensi yang tinggi, yang kemudian hasilnya ditampilkan dalam layar monitor berupa gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.